memulai presentasi pada hari ini, saya Azizah Fahriyatunisa akan menjelaskan sedikit tentang andalan digital teknologi dan VC. Andalan digital teknologi merupakan privately owned company yang ditunjuk langsung oleh VC untuk menjadi representatif atau distributor tunggal di Indonesia. VC itu sendiri merupakan brand China yang berfokus pada pembuatan, pengembangan, dan pemasaran produk-produk industrial automatic control seperti variable frequency drive, servo, HMI, dan PLC. Dan VC itu sendiri saat ini sudah menjadi salah satu brand China terbaik di dunia. Dan pada hari ini, kami diwakili oleh Bapak Deddy Santoso akan menjelaskan seperti apa servo system yang dimiliki oleh VC. Kalau begitu langsung saja kita mulai presentasi servo system oleh Bapak Deddy Santoso. Baik Ica, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk bertemu pada acara webinar ini. Yaitu pada hari ini kami akan mempresentasikan sebuah produk dari VC, yaitu tentang produk control, positioning, dan drive. Dan pada hari ini kita akan mempersembahkan yang pertama adalah yaitu motion control, V5 motion control, dan juga untuk servo system yang kita beri nama servo SD700. Jadi produk servo ini adalah merupakan produk dari VC yang merupakan produk update teknologi tertinggi dan performanya sangat baik sekali. Saat ini sudah tersebar di berbagai negara, yaitu salah satunya di Rusia, Turki, Ukraina, di Italia, Spanyol, Asia, Afrika, dan beberapa negara Eropa. Bahkan di Turki itu mereka sudah kerjasama dari bulan Agustus tahun 2019 dan sampai saat ini itu omsetnya sudah mencapai 600.000 US dollar. Tapi khusus servo aja, kalau Turki tidak ada inverter dan lain-lain. Artinya performanya sangat baik sekali dan perkembangan sangat pesat sekali. Dan pada hari ini kita coba memperkenalkan apa saja dan bagaimana performance dari VC SD700 ini. Baik, yang pertama coba kita lihat bagaimana motion control dari VC itu sendiri. Jadi VC memiliki motion control saat ini seperti tampilan lihat di sini. Ini adalah motion control generasi pertama dari VC. Tapi tahun depan VC akan mengembangkan dan mengeluarkan produk motion yang baru, yang tentunya performanya jauh lebih baik dan lebih andal. Dan kita tahu bahwa motion control ini sudah banyak dipakai. Ini adalah satu contoh di packaging mesin menggunakan 5 servo dan juga menggunakan motion control V5 ini. Baiklah, kita lihat bagaimana servo VC ini. Jadi SD700 memiliki respon yang sangat cepat karena sudah menggunakan prosesor yang high frekuensi MCU. Dan bagaimana kita lihat speednya itu, untuk speed loopnya sendiri bisa sampai 3 kHz dengan positioning bisa sampai 1 millisecond. Dan hardware-nya sendiri adalah independent operation dan juga dilengkapi dengan unique loop algorithm. Ini adalah contoh aplikasi, jadi menggunakan motion control dan juga servo, dan bagaimana respon time dan speednya itu sangat akurat sekali. Baiklah, berikut ini adalah encoder yang digunakan oleh VC. Jadi saat ini VC sudah menggunakan encoder yang high resolution, yaitu 24 bit absolute encoder. Dan kalau kita lihat perbandingan sebelumnya itu 10.000 pulse per rotation, sekarang udah 16 juta lebih pulse per rotation. Dan ini akurasinya bagaimana encoder yang akurat dan tidak akurat. Dan juga kita lihat bagaimana resolusi terhadap akurasi. Di sini resolusi tinggi tapi nggak akurat, tapi yang atas dia akurat. Dan kalau VC sendiri memiliki encoder yaitu akurasi tinggi dan juga resolusinya tinggi. Nah, berikut ini adalah salah satu fungsi yang kita sebut dengan robust control system. Jadi sistem ini adalah sangat populer dan beberapa produk Eropa dan Jepang sudah memiliki robust control system ini. Dan VC merupakan satu-satunya produk Cina yang saat ini sudah menggunakan sistem ini. Kita sebelumnya mungkin mengenal dengan nama PID control, tapi PID control itu kadang kita ada kendala di kestabilan sistemnya karena ada perubahan atau kesalahan pada loadnya sendiri. Dengan variabel load yang ini seperti ini, maka kadang kita harus perlu adjust beberapa parameter.
Contohnya mungkin kita harus adjust lagi gainnya, kita adjust beberapa parameter lainnya. Tapi dengan robust system ini semuanya itu akan berjalan otomatis. Jadi automatic gain parameter adjust, dan sehingga menjamin kestabilan dari sistem itu sendiri. Dan berikut adalah robust system spesifikasi yang dimiliki oleh VECI SD700 ini. Jadi dengan fitur-fitur ini, maka SD700 ini akan menjamin sistem berjalan sesuai dengan apa yang kita sudah setting secara parameter di servonya itu sendiri. Dan VECI sendiri memiliki yang kita sebut dengan smart setting software. Jadi untuk servo system ini kita memiliki software yang bisa kita install dan kita koneksikan ke servo drive ini. Dengan smart setting software ini, maka parameter yang kita inginkan untuk aplikasi yang akan kita gunakan itu dengan mudah kita setting. Jadi kita memiliki di sini, kita bisa lihat ada 3, yaitu suppress vibration, smart setting, dan bandwidth setting. Kita cukup mengklik aplikasi tombol yang di sini, nanti dia akan memberikan instruksi selanjutnya setting untuk seperti rasio dan mechanical parameter lainnya. Tapi yang parameter yang seperti gain, PID dan lain, dia automatically akan di-adjust secara sistem. Jadi berbeda dengan kalau kita menggunakan setting melalui keypad atau melalui manual, maka banyak parameter kita mesti setting. Tapi dengan smart setting software ini, maka semuanya jadi lebih mudah dan performanya jadi lebih baik. Nah, berikut ini kita akan tampilkan bagaimana cara men-setting smart setting software ini. Jadi cukup kita menginstall software ini free, kemudian kita bisa koneksikan dengan servo kita melalui koneksi yaitu USB dan konverter ya. Kemudian kita lihat ini adalah tampilan softwarenya itu sendiri dan bagaimana sistem ini bekerja secara automatic parameter tuning, dan ada beberapa step yang bisa kita ikuti sehingga kita tidak perlu lagi men-setting secara manual seperti di keypad, karena cenderung dengan setting melalui keypad ada beberapa parameter nanti ada kesalahan atau tidak cocok, tapi dengan sistem auto parameter tuning ini mereka nanti akan bekerja secara otomatis dan performanya sangat baik sekali. Nah, berikut ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan dengan menggunakan software itu. Jadi kadang kita menemui di aplikasi pada mesin, contohnya kita sendiri pernah pengalaman untuk setting mesin potong, jadi mesin cutting, di mana waktu stopnya itu dia terjadi vibrasi. Jadi motor itu stop, kemudian waktu stop dia ada vibrasi, stop vibrasi. Nah, dengan sistem fungsi ini maka kita bisa set dia smooth, jadi gainnya itu akan kita set sehingga berhentinya sangat smooth sekali, jadi tidak ada vibrasi lagi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menggunakan parameter yang ada di sini. Nah, berikut ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa diterapkan untuk servo SD700. Jadi yang pertama adalah aplikasi untuk mesin tool. Jadi salah satu contoh mesin tool ini adalah mesin bubut, mesin milling, atau surface grinding. Nah, itu adalah aplikasi-aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah aplikasi di mesin-mesin untuk kayu. Jadi banyak sekali aplikasi mesin kayu, juga ada CNC-nya juga yang membutuhkan positioning dan presisi yang sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah mesin untuk hand. Contohnya adalah misalnya mesin injection, biasanya ada penambahan sistem untuk mengambil produknya dengan robotic hand seperti ini. Nah, itu adalah aplikasi yang membutuhkan juga positioning dan presisi yang cukup lumayan tinggi. Berikut adalah electro manufacturing machine. Jadi contohnya mungkin di sini ada mesin untuk PCB dan lain-lain. Dan yang berikutnya adalah mesin packaging. Dan di packaging ini banyak sekali servo digunakan. Salah satu contohnya adalah misalnya untuk sliter mesin yang terbaru udah menggunakan servo, kemudian mesin cutting plastik, dan mesin printing, dan masih banyak aplikasi lain yang menggunakan servo. Dan yang terakhir ada mesin untuk tekstil. Di tekstil juga ada mesin printing menggunakan servo, KW-nya cukup lumayan besar, dan ada beberapa aplikasi lain yang membutuhkan presisi atau tenaga yang baik pada frekuensi rendah. Itu juga bisa menggunakan servo ini SD700 ini.
Nah, berikut ini adalah contoh perbandingan performa dari beberapa brand. Ini yang kita ambil adalah tipe-tipe yang up to date. Seperti Delta di sini kita memiliki A2. Kemudian Yaskawa ini adalah Sigma 7. Ini adalah performanya sangat baik dan sudah banyak orang mencoba dan mengetahui itu. Kemudian ada Mitsubishi J4 dan Panasonic A6. Kemudian Aston ini sangat populer di sana di luar, tapi di Indonesia mungkin ada jarang. Kemudian Feci adalah SD700. Pertama kita lihat coba perbandingannya adalah encodernya. Delta sendiri sekarang itu masih ada yang menggunakan 2500 PPR, ada 17 bit, 20 bit juga. Kemudian Yaskawa yang Sigma 7 ini dia menggunakan 24 bit encoder. Sedangkan Mitsubishi itu menggunakan 22 bit serial encoder absolute. Panasonic juga kita lihat di sini menggunakan 23. Tapi Aston juga ada beberapa, jadi ada 17, 20, juga 23. Tapi Feci sendiri saat ini menggunakan ada yang 17, ada yang 23, dan juga 24 bit. Jadi secara performance Feci ini tinggi dibandingkan yang lain, bahkan bisa disamakan dengan Yaskawa Sigma 7 ini. Kemudian bagaimana speed response time-nya? Kalau kita lihat di sini, Feci memiliki respon time sangat baik yaitu 3 kHz. Kalau kita lihat brand lain itu yang menyamakan adalah di atasnya sedikit yaitu Yaskawa Sigma 7 dan juga Panasonic, tapi bedanya sangat sedikit dan ini tidak terlalu signifikan. Dan yang kemudian adalah KW-nya, kita lihat power range-nya. Kalau kita lihat dari beberapa brand ini, itu yang tertinggi memang Feci, bisa sampai 55 kW. Bahkan kalau ada request tertentu yang custom untuk lebih dari 55 kW sampai 250 kW, Feci masih bisa menyediakan. Dan yang terakhir adalah ini adalah sistem kontrol yang terbaru yang seperti tadi kita jelaskan, yaitu Robust Control System, di mana yang memiliki ini hanya brand dari Yaskawa Sigma 7. Memang kita kenal Yaskawa ini servonya performanya sangat baik, salah satunya dia menggunakan sistem Robust Control System ini. Dan Feci sudah memiliki sistem itu, dan ini adalah merupakan produk satu-satunya produk Cina saat ini yang sudah dilengkapi dengan Robust Control System. Nah, bagaimana kalau kita misalnya memiliki aplikasi tapi tidak terlalu membutuhkan performance yang sangat presisi, tidak membutuhkan positioning yang begitu harus resolusi tinggi, tapi membutuhkan speed dengan performance constant speed yang akurat. Mungkin ini bisa menjadi alternatif di mana kita memiliki solusi untuk itu, yaitu menggunakan Feci AC300. Jadi AC300 ini Inverter General Application, jadi heavy duty high performance frequency inverter, tapi bisa menjalankan servo motor. Jadi kalau ada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan servo motor, karena performance permanen motor ini dia sangat stabil ya, di low speed itu torsinya sangat konstan. Beberapa aplikasi membutuhkan speed yang begitu konstan dan presisi, tapi bukan positioning, maka kita bisa menggunakan inverter Feci AC300 ini. Langsung kita koneksikan ke servo motor Feci, tapi bukan drive-nya Feci. Maka cost-nya menjadi sangat low cost. Dan juga bisa misalnya di pabrik lain juga tidak menggunakan motor ini, motor yang ada brand apapun juga Feci AC300 bisa mendrive servo ini, baik mau open loop system ataupun closed loop. Jadi kalau closed loop kita juga ada optionnya untuk yang AC300 ini. Jadi kita memiliki option encoder adalah resolver dan juga line drive atau open collector. Itu menjadi sarana untuk kita bisa melakukan modifikasi sistem, di mana aplikasi yang kita mau gunakan adalah tidak terlalu presisi untuk positioning dan juga menggunakan servo motor ini atau brand lain. Baiklah, berikut ini adalah beberapa aplikasi yang seperti tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama adalah mesin tools. Bisa kita lihat bagaimana dia membentuk aplikasi seperti ini. Ini membutuhkan presisi sangat tinggi. Nah, kemudian ini adalah surface grinding ya. Kita lihat bagaimana processingnya untuk surface grinding. Dan kalau kita lihat ini adalah winding mesin. Nah, ini hasilnya untuk winding sistemnya seperti ini. Kemudian ini adalah mesin robotik tangan. Jadi kalau di mesin ejection kadang kita mau
menambahkan satu mesin untuk pengambilan barangnya setelah jadi dengan injection molding robot system seperti ini. Itu juga membutuhkan presisi saat mengambilnya. Dan kemudian untuk industry application, cutting mesin ini adalah merupakan di packaging mesin, dan ini mesin ini lumayan banyak di Indonesia dan kita sudah menggantikan replacement maupun ke mesin maker untuk aplikasi packaging ini. Dan kalau kita lihat di sini adalah CNC tool system, jadi menggunakan servo SD700. Kemudian kita lihat di sini adalah nail box machine, di mana menggunakan 1,5 dan 1,8 kW Yaskawa sebelumnya, tapi di replace dengan VECI. Dan untuk yang aplikasi ini adalah optical inspection equipment machine, juga menggunakan VECI SD700. Dan kalau kita lihat di pabrik kayu banyak sekali aplikasi yang bisa menggunakan ini adalah carving machine menggunakan VECI SD700 3 unit. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah multi axis tools. Jadi kalau kita lihat servonya ini banyak, toolsnya itu ada 6 servo. Jadi 1 kW. Dan aplikasi selanjutnya adalah ini adalah punching machine. Kita juga ada beberapa aplikasi pengalaman untuk punching system. Memang dia membutuhkan positioning yang tepat. Ini menggunakan 1300 servo kilowatt ya. Kemudian kalau kita lihat di sini 750 watt servo, ini untuk finishing machine. Dan kalau kita lihat di sini ada aplikasi adalah untuk dipping machine seperti ini penampakannya. Ini menggunakan 750 watt 4. Kemudian aplikasi yang berikutnya adalah backmaking machine. Ini juga lumayan banyak aplikasi seperti ini di Indonesia, dan kita juga sudah install di mesin maker juga seperti ini aplikasinya. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah untuk food packaging machine, di mana menggunakan servo SD700 750 watt. Kemudian ini adalah aplikasi yang menggunakan paper wrapping machine, di mana membutuhkan tension yang benar-benar presisi. Dan kalau kita lihat di brick machine seperti ini, jadi brick machine ini menggunakan servo 2,3 kW 4. Dan ini adalah aplikasi untuk cutting plastik film. Nah, cutting plastik ini kita banyak aplikasi juga, maupun baik replace maupun upgrade sistem dari tidak menggunakan servo menjadi menggunakan servo. Kemudian ini adalah mesin las ya, itu menggunakan 400 watt servo dan motor. Kemudian kalau kita lihat aplikasi brake juga seperti kita lihat di belakang ini. Jadi ini adalah aplikasi menggunakan 4,4 kW servo juga motor. Bahkan Carwo sendiri juga menggunakan servo motor, yaitu 750 watt. Ini adalah automatic car wash mesin. Dan kalau kita lihat di sini adalah die casting mesin. Die casting mesin ini bukan digunakan untuk penggeraknya, tapi untuk feedingnya. Jadi feedingnya itu butuh presisi, kalau enggak nanti nggak pas dengan moldingnya. Dan ini juga aplikasi untuk die casting mesin, jadi menggunakan 1,2 kW. Dan ini membutuhkan tension control, jadi top mode, di mana ini dipakai untuk laser code printer. Jadi menggunakan servo yaitu 1,5 kW. Dan juga ada pakai 3 yang 1 kW. Nah, ini adalah mesin take up, di mana menggunakan servo 750 watt. Ini aplikasi juga banyak. Nah, ini adalah salah satu aplikasi menggunakan 750 watt, yaitu untuk towel. Nah, kalau kita lihat bagaimana aplikasi di lapangan di customer, kita lihat ini adalah contoh wiring-wiring yang ada di customer. Demikianlah presentasi yang bisa kita sampaikan, yaitu tentang produk VECI SD700. Dan berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kita kembalikan ke Ica. Terima kasih Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.